Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, agenda persidangan kasus Verdi Sambo yang sedianya akan digelar pekan depan diundur hingga pekan keempat bulan November. Kejaksaan Agung menyebut penundaan sidang dilakukan sebagai evaluasi. Lewat pesan singkat kepada Kompas TV, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan evaluasi dilakukan karena kasus Sambo yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendapatkan perhatian khusus masyarakat. Sidang kasus pembunuhan Yosua sebelumnya dijadwalkan dilanjutkan pekan depan, tanggal 14 dan 15 November. Sedangkan sidang kasus perintangan penyidikan akan digelar pada 17 November. Kini agenda kedua sidang tersebut masih pemeriksaan saksi-saksi, namun sidang ditunda hingga pekan keempat November. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat minggu depan ditunda dengan alasan Kejaksaan akan mengevaluasi sidang. Lalu apa tepatnya pertimbangan Kejaksaan Agung untuk menunda kasus yang begitu menyita perhatian masyarakat dan apa dampaknya bagi penuntasan kasus? Kita akan membahasnya bersama Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam, Prof. Gayus. Ya, selamat malam Mbak Tia. Prof. Gayus, pernah nggak sih terjadi sidang ini sampai ditunda karena Kejaksaan Agung di tengah-tengah menilai, oh ini harus ada evaluasi? Saya pikir penundaan ini lebih banyak bukan karena evaluasi saja, ini mungkin digabung sekaligus karena ada acara di Bali, acara negara G20. yang menyangkut lain ya. Nah, kalau kita bicara mengenai evaluasi yang dicuatkan itu adalah didasarkan kepada pertama, JPU itu adalah the burden of proof, orang yang paling mempunyai beban pembuktian, sehingga dengan banyaknya saksi yang malah sebaliknya tidak seperti di BAP ketika dilakukan penyidikan, itu menjadi bebannya lakukan penyidikan itu menjadi bebannya kejaksaan, dalam hal ini tentunya JPU. Nah, JPU memang agak direpotkan karena yang mengirim saksi semua ini kan JPU. Ini disebut sebagai saksi a charge, saksi yang memberatkan. Tapi pada prakteknya ditemukan bahwa saksi ini banyak meringankan terdakwa. Jadi ini kan perlu evaluasi di mana kesalahan atau kekurangan. Sementara saksi hanya punya kewajiban hadir. Haknya tidak boleh ditekan dengan cara apapun, itu diatur di KUHP dengan jelas. Jadi saksi ini kewajibannya dipenuhi, dia hadir, tapi keterangannya ternyata dia menjadi tidak a charge sebagaimana idealnya. Secara ideal saksi di hadapan jaksa itu ada saksi yang memberatkan terdakwa, sementara yang dimohonkan ke hakim untuk saksi juga hadir bentuknya adalah saksi yang ada charge, yang meringankan. Nah ini kan terbalik-balik, jadi ini menjadikan persoalan yang perlu evaluasi di mana the burden of proof jaksa ini harus dipertahankan, beban ini harus dipertahankan dengan baik karena ini menentukan bagaimana nanti hakim memutus. Oke, tapi kesana jadi kayak menyindir kompetensi jaksa ya, Prof ya. Anda sendiri juga melihat bahwa ternyata tadi saksi-saksi yang dihadirkan tidak sesuai begitu dengan proses untuk menguatkan dakwaan. Ya. Jadi yang kita saksikan dari sekian saksi ini malah banyak tidak tahu berbelit-belit, itu menunjukkan bahwa saksi ini ketika dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan lalu diberkas oleh jaksa dipakai oleh JPU untuk mendakwa itu tidak sebagaimana harapan karena dia berubah. Nah ini sebenarnya buat saksi sendiri tidak ada sanksi yang berat memberatkan, apalagi tidak ada. Tetapi jangan lupa saksi ini juga saksi yang terdakwa statusnya. Banyak saksi yang juga terdakwa. Artinya ini saksi di samping semestinya charge menjadi saksi yang alibi atau saksi yang mahkota. Nah, karena saksi mahkota dia tentu memikirkan keselamatan dirinya ketika dia nanti menjadi terdakwa kembali. Setelah acara saksi selesai, dia kembali menjadi terdakwa. Ini pertimbangan yang rumit memang. Saya memahami kalau JPU juga dijadikan bingung, tetapi dalam status hakim saya tidak khawatir kalau saya memikir status hakim. Karena bagi hakim nanti terdakwalah yang lebih akan bisa menjadikan putusan ini, dan petunjuknya ada di pasal 197 mestinya, atau ya 197 kalau saya tidak salah ingat ya 197 betul ayat 1 itu putusan wajib menyantumkan yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa. Nah disinilah terdakwa diperhadapkan dengan syarat itu.
Apakah dia mau ditambah hukumannya kalau dia berbelit-belit, apalagi kalau menyimpang jauh dari pengakuan dia ketika dia diperiksa di penyidik. Ini karena datangnya perlu dari kejaksaan, maaf saya potong Prof, karena datangnya dari kejaksaan, jaksa JPU apakah bisa kemudian mempertanyakan, menolak evaluasi, karena ibaratnya kan sudah setengah jalan ya, ini akan diulang lagi atau bagaimana nanti Prof? Tidak mungkin diulang lagi karena ini sudah berjalan, ini tahap kelima sekarang dari tahapan sidang pidana pada umumnya sampai dengan 11 tahap nanti yaitu putusan. Yang memang menarik sekali berikut tahapan setelah ini yaitu tahapan pemeriksaan kepada terdakwa. Disitulah mungkin akan lebih banyaknya pro kontra dan menyangkal berbelit-belit akan kita temukan di situ. Nah sekarang saya pikir kalau di kacamata hakim tidak terlampau banyak ya, saksi kan cuma satu bagian dari 3 syarat hakim, ditambah satu lagi alat bukti lain selain saksi, hakim punya keyakinan bisa langsung memutus atas dakwaan yang ada. Jaksa yang memang mempunyai beban untuk bagaimana dia bisa menyajikan ke persidangan ini bahwa JPU telah sesuai untuk perannya yang memang memangku beban pembuktian. Jadi ini ibarat kata kejaksaan tarik mundur prajurit di depan kemudian untuk membuat strategi ulang karena setelah ini adalah bagian yang terpenting, begitu ya Prof? Saya pikir tidak begitu, dia cukup defense ya, cukup bertahan saja, kemudian memperkuat lagi, dia dengan bahan-bahan yang ada dibongkar lagi dari penyidik, maka dari hal inilah dia akan perkuat lagi bagaimana dia bisa membujuk saksi, bisa memberi pengertian, tetapi dilarang menekan karena itu undang-undang ya, itu ada di Kode Kehakiman 48/2009 disebutkan di pasal 50 memang tidak boleh saksi itu di sidang ditekan dengan cara apapun. Oke. Berapa lama waktu yang kemudian dibutuhkan? Memang sudah diumumkan kira-kira pekan terakhir November. Apakah ini sudah pasti atau mungkin malah lebih mundur lagi, Prof? Yang diatur tahapannya, bukan waktunya. Tahap pertama apa, tahap kedua persidangan pidana itu seperti apa, tapi tidak pernah diatur waktunya. Bisa panjang, juga bisa tidak terlalu panjang. Tergantung. Tapi saya lebih memikirkan ada acara negara di Bali, sehingga ini diundur sekaligus digunakan waktu ini untuk jaksa mengevaluasi saksi-saksi yang tadinya charge menjadi ada charge seolah-olah secara tidak langsung. Ini tidak ideal. Sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal ya, mengingat juga kan sebenarnya ada asas untuk sidang yang cepat, murah, begitu ya? Ya, kalau hakim, di kacamata hakim mungkin hakim lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, itu lebih oleh hakim ya, siapapun, apapun kesaksian dari saksi ya ada pembanding yang lain, persesuaian dari alat bukti yang lain, tapi jaksa ingin mengejar prestasi agar saksi ini tidak berubah-ubah. Seperti yang kita lihat sekarang tidak tahu, kemudian carut marut, itu merupakan bagian dari beban pembuktian di wilayah jaksa ini terganggu. Oke, terakhir saya mau menekankan kembali artinya meskipun ini dievaluasi oleh kejaksaan tidak akan mempengaruhi hakim, begitu ya Prof ya? Tidak, saya meyakini tidak karena hakim mempunyai berbagai kewenangan di atas apa yang ada, hakim bisa memutuskan juga langsung memeriksa terdakwa. Nah di situ baru kita lihat nanti apa keterangan terdakwa yang penuh sanksi. Kalau saksi tidak ada sanksi yang dikaitkan kecuali saksi palsu. Kalau palsu dia diancam hukuman. Kalau sepanjang dia tidak palsu, dia punya hak untuk hak untuk disebut sebagai hak yang tidak bisa dipaksa, kemudian hak yang dibebaskan. Bahkan pakaiannya pun dia bebas, tidak boleh diikat, kemudian ditentukan dengan uniform apa, itu merujuk kepada ketentuan saksi harus bebas di persidangan. Terima kasih Prof Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Prof. Selamat malam.